di ruangan ini jangan saling ancam, ya. Yang lurus itu kata teman saya hanya penggaris, Pak. Semua yang ada di ruangan ini pasti punya, Pak, kotoran-kotoran yang menempel. Dan saya diberi anugerah sama Allah Subhanahu wa taala banyak mengetahui itu gitu. Nah, tapi saya kan tidak kemudian main ancam juga. Jadi anggota Komisi 3 jangan mengancam juga. Ini Masum bilang, Usama tolong bilang ke Nabi. Nabi mau minta apa saya beri. Asal ini keluarga saya, perempuan terhormat ini yang mencuri, jangan dihukum. Jangan dihukum, apalagi di depan umum. Malu kami keluarga terhormat. Tolong jangan dihukum. Berapa aja mau dibayar, pencuriannya apa yang dicuri mau dibayar sekian kali lipat, asal jangan diadili dan dihukum. Disampaikan oleh Usamah bin Sabit kepada Nabi. Maka Nabi mengatakan hadisnya yang sangat terkenal begini, fa innama ahlakal ladzina min qablikum innahum kanu idza saraqat fihimus syarif tarukuhu. Sebenarnya hancurnya bangsa-bangsa dan negara-negara yang sebelum kamu itu dulu, negara besar seperti Roma, Persia, India, Tiongkok, Mesir, hancur dulu. Karena apa? Karena kalau di antara mereka ada yang mencuri, dan yang mencuri itu orang kuat, aristokrat, keluarga terhormat, punya uang, punya jabatan, mereka tidak dihukum meskipun mencuri. Hukum tidak ditegakkan, negara hancur. Wa idza saraqat fihim ad-dha'if aqamu alaihi al-had. Kalau ada orang lemah mencuri, maka langsung dihukum dia, ditetapkan padanya, diberlakukan padanya had, ketentuan hukum yang berlaku. Mencuri, potong tangan, sama kan? As-sariqu was-sariqatu tufatta'u adiyahuma jazaa'an bima. Tangan mencuri. Tapi kalau ada orang kuat seperti keluarga Bani Makhzum mencuri minta tidak dihukum, jangan, kata Nabi. Karena kalau hukum diperlakukan begitu, orang kuat melakukan kejahatan tidak dihukum, orang lemah berbuat salah langsung dihukum, negara akan hancur pada saatnya. Sehingga Nabi mengatakan begini, fa ayyamallah walladzi nafsi biyadihi law anna Fatimah bint Muhammad saraqat laqata'tu yadaha. Demi Allah, demi tegaknya negara, demi selamatnya bangsa, seumpama anakku sendiri Fatimah binti Muhammad mencuri, saya potong kok tangannya. Kenapa mau dipotong Nabi? Karena kalau orang salah tidak dihukum, orang tidak salah dihukum, orang salah sedikit dihukum, yang salah banyak tidak dihukum karena kaya, maka negara akan hancur. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di kasus Sambu, terus Teddy Minahasa, terus kemarin membongkar rekening yang dibilang gelap lah, yang diindikasikan ada pencucian uang sampai sekitar 300 triliun lebih. Terus disikapin emosi oleh gerombolan yang mengatasnamakan rakyat, yang hidupnya tiap hari hanya di AC berdasi, sementara rakyatnya keling hitam kering. Itu di situ saya lihat ada seseorang yang saya kagumi, itu adalah Pak Mahfud MD. Kenapa Pak Mahfud MD itu berani bersikap seperti dia nothing tulus, tidak ada beban takut? Saya yakin dia seorang yang bersih. Karena kalau orang yang kotor itu nggak berani bersuara dia, dan nggak bakal jadi pemberani. Oh, yang namanya orang jahat, orang salah itu bohong dia jadi pemberani. Kenapa? Betul dia mengungkap sesuatu, dia punya kesalahan dalam dirinya itu. Nah di sini Mahfud ini saya lihat seperti tongkat Nabi Musa lah, yang ada dikutip dalam kitab Al-Quran dan Injil itu. Kalau Musa belah laut itu filosofinya apa? Membelah antara kebenaran dan kebatilan, keadilan dan ketidakadilan. Di sini Mahfud tuh bersikap tegas.
belum bicara aja sudah diserang oleh kelompok-kelompok anggota DPR. Saya lihat di situ Arteria Dahlan, terus Benny Karman, apa yang dari Demokrat, ada lagi dari P3. Lagaknya sebelum ketemu Mahfud MD seperti pendekar ingin menjatuh Mahfud MD. Pas setelah terjadi di gedung DPR, saya melihat nih anggota DPR nih kok ada sesama lembaga negara yang sedang ingin membenahi negeri ini, yang ingin mencegah ada pencucian uang, kok malah diserang. Yang sedang terjadi di gedung DPR, saya melihat nih anggota DPR ini kok Anda sama lembaga negara yang sedang ingin membenahi negeri ini, yang ingin mencegah ada pencucian uang, kok malah diserang. Ini kan jungkir balik. Anda ini mewakili DPR, mewakili diri sendiri, atau jangan-jangan mungkin yang di DPR ini punya masalah. Ini kan jungkir balik. Anda ini mewakili DPR, mewakili diri sendiri atau mewakili rakyat? Jangan-jangan mungkin yang di DPR ini punya masalah. Terkadang ini loh, saya ini tukang tipu. Saya akan tersentuh, akan terkejut kalau ada orang cerita tentang bagaimana orang penipu itu dosa. Saya akan berontak karena saya tukang penipu. Saya cari alibi membela diri. Nah, ini sikap Mahfud ini ingin mendobrak ada transaksi yang dicurigakan. Harusnya seorang DPR membantu. Baru ada orang yang mau teriak, malah digembosin. Dibilang nggak ada pasalnya untuk membuka. Oh, jawab oleh Pak Mahfud. Apa terus kalau ke WC harus ada pasalnya? Pasal itu diciptakan untuk hal-hal orang yang salah. Itu pun juga di agama. Di Al-Quran itu, yang diwahyukan itu hal-hal yang dilarang. Yang tidak dilarang berarti apa? Itu halal. Kalau dikutip semua yang halal juga harus diwahyukan. Ya Quran sudah 4.000 jilid. Ya itulah manusia perlu kecerdasan, kebersihan hati. Di situ dilemahkan oleh Mahfud. Ada lagi yang lucu kalau saya lihat Arteria Dahlan itu emang karakternya orangnya arogan lah, merasa hebat. Padahal saya yakin dirinya itu ada masalah. Yang kemarin dipamerkan mobil banyak. Nah itu dapat dari mana? Pakai plat yang dia bisa pesan. Seperti dia ini penguasa negara. Pokoknya kalau ada orang tuh menyampaikan kebenaran dengan marah, itu pasti apa? Ada maksud lain di belakangnya. Karena apa? Kebenaran nggak perlu marah, nggak perlu Anda ngotot mensikapi Pak Mahfud MD, Benny Karman jumlahnya. Ini orang-orang yang marah ini pasti apa? Ada maksud lain lah. Ada yang tertutup yang dia sendiri yang tahu. Nah, sesuatu hukum itu kadang-kadang ditakutin oleh orang-orang yang melanggar hukum. Di situ Mahfud dengan tenang saya lihat di DPR dia sendiri. Itu saya lihat seperti Musa yang diuber-uber, dia belah tuh anggota DPR di gedung DPR itu, dia belah itu. Mereka ditampakkan oleh Mahfud siapa-siapanya orang ini semua. Kan aneh. Seorang ingin menjaga negeri ini, menjaga karena Pak Mahfud ini punya tanggung jawab karena dia wakil rakyat yang sebenarnya. Ingin menyampaikan yang kebenaran, dia mau berjuang. Nah harusnya itu dikukung. Malah kok Anda beda dengan Sri Mulyani? Ini kan kayak anak kecil. Ada dua kasus yang berbeda, pisahkan. Pak Mahfud ingin menegakkan suatu kebenaran. Ini buktikan dengan akal. Dibilang katanya bikin ribut. Loh, ribut tuh kasus yang berdua. Kalau semua dicampur aduk, ya nggak ada yang benar dong. Berarti apa? Biang kerok ya Nabi, bikin keributan. Nah, ini saya curiga di kelompok DPR ini mungkin yang membuat onar. Ingin menutup ini. Kerja Pak Mahfud yang harusnya itu didukung semua orang. Tapi karena orang tuh kalau benar, dia akan datang dengan tenang. Tidak ada ketakutan. Dia datangin anggota DPR semuanya. Pada saat anggota Mahfud duduk itu, saya yakin loh, semua sudah keder yang ada di situ. Itulah orang kalau benar. Biarpun sendiri, akan. Tapi kalau orang itu dalam keadaan salah, batil, biarpun banyak orang, akan risau. Maka kedatangan Musa, Yesus, Muhammad, itu apa? Api buat orang-orang jahat, tapi es buat orang-orang yang butuh keadilan. Nah inilah Mahfud. Kalau Arteria Dahlan saya nggak mau tanggepin lah. Itu cuma hanya arogan. Nggak sekali ini depan Pak Mahfud, pernah depan Pak Emil Salim semuanya. Ini orang soalnya gonggong aja marah. Pelakon yang paling hebat. Ada satu di situ Pak Johan Budi yang malah mengatakan, saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam, dan Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam. Kata dia apa? Anggota dewan semua mau menjadi Menko maupun anggota dewan memiliki sisi gelap, Nah ini orang lagi ingin bersama-sama mengajak baik, malah mau dilemahkan kata ada sisi gelap. Tuhan aja masih sabar. Emang ada orang suci? Tidak ada. Tapi terus
Tuhan ini mengajak orang kepada kebaikan. Supaya apa? Lebih mendekat kebaikan. Bukan karena, oh saya ini maling, kamu maling, ya sudah kita bertahan jadi maling, nggak usah jadi baik. Ini kan ketololan dong. Nah, si Pak Johan ngomong apa? Semua punya sisi gelap. Terus kalau ada sisi gelap nggak boleh dibongkar. Sifat manusia itu apa ya? Liar. Jalanglah. Perlu apa? Ada hukum yang supaya mencegah dia jangan sampai liar. Kenapa? Kalau nanti saya ingin berbuat jahat, semua manusia itu pengen buat jahat. Semua manusia itu ingin nyolong, ingin maling. Mungkin ada sedikit lah yang kalau saya itu mencuri tanpa ada hukum negara itu saya takut mencuri. Itu sedikit. Kebanyakan sekarang ini apa? Orang nggak mau mencuri, nggak mau korupsi. Karena apa? Takut sama penjara. Ya itu masih lumayan lah. Nah, hukum ini diperlukan untuk supaya manusia yang jahat tadi itu nggak berlaku jahat. Lah, di sini fungsinya hukum. Tapi kalau Pak Johan bilang apa? Semua orang punya sisi gelap. Ya sudah aja buang semuanya. Karena semua punya jahat. Nggak usah aja ikutin Al-Quran. Nggak usah Anda besok dakwah mengajak orang baik. Tutup tuh semua majelis-majelis taklim, gereja-gereja, masjid, nggak usah. Kenapa? Semua yang datang ke masjid itu pernah orang jahat. Apa terus nggak boleh baik? Lah, ini pertanyaan dari Pak Johan nih, kok mengancam-ngancam? Justru yang merasa diancam itu apa? Punya kesalahan. Nah, datangnya Rasul, Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu apa? Ancaman buat penjahat, orang-orang yang berlaku jahat. Sekalipun baik, perkataannya dianggap apa? Mengancam. Tapi bagi orang-orang yang baik, bersama dengan Musa, Yesus, Nabi Muhammad itu merasa aman. Kenapa? Dia nggak punya salah. Dan di sini Pak Johan malah bilang, jangan mengancam-ngancam lah. Ini justru saya melihat, di dalam ini ada kong kali kong. Kenapa? Loh, Anda tahu, saya ini seorang pencuri. Tapi saya kalau ditanya, itu yang gentleman apa? Saya nggak boleh melarang orang lain pencuri. Kalau saya melarang malah dapat banyak dosa. Maksud saya gini lah, Pak Johan ini, Anda ini bersikap, Anda ini DPR. Sekali ada Pak Mahfud ingin menegakkan kebenaran, kok Anda gugat? Kan terbalik. Ada tuh ceramah dari pidato Pak Mahfud yang saya kagumi. Akhirnya negeri ini betul. Kalau buat orang-orang kecil, Anda semua ribut buat undang-undangnya, buat selesai. Sikap Mahfud MD ini ingin mendobrak ada transaksi yang dicurigai. Harusnya ya seorang DPR membantu, baru ada orang yang mau teriak. Malah digembosin, dibilang gak ada pasalnya untuk membuka. Tidak boleh Pak Mahfud, apa terus kalau ke WC harus ada pasalnya? Pasal itu diciptakan untuk hal-hal orang yang salah. Itu pun juga di agama, Al-Quran, itu yang diwahyukan itu hal-hal yang dilarang. Yang tidak dilarang berarti apa? Yaitu halal. Kalau dikutip semua yang halal juga harus diwahyukan. Bisa 4.000 jilid. Itulah manusia, perlu kecerdasan, kebersihan hati. Di situ dilemahkannya oleh Mahfud. Ada lagi yang lucu kalau saya melihat memang karakternya arogan lah. Merasa hebat. Padahal saya yakin ada masalah yang kemarin dipamerkan. Mobil banyak itu dapat dari mana? Pakai plat yang dia bisa pesan. Seperti dia ini pengusaha negara. Pokoknya kalau ada orang itu menyampaikan kebenaran dengan marah, itu pasti ada maksud lain di belakangnya. Tapi kalau undang-undang yang menyangkut kantong dompet Anda, itu nggak pernah selesai. Contohnya apa? Undang-undang perampasan aset aja sampai nggak pernah selesai di DPR. Ada aja cari alasan gini. Kenapa? Itu menyangkut Anda yang duduk di pejabat ini. Buat orang kecil nggak ada masalah. Kenapa? Dia nggak mungkin korupsi. Inilah jadi hukum enak-enak Anda di DPR itu semuanya. Yang Anda sok berlagak rakyat. Anda kan cuma kena rakyat waktu pilpres saja. Waktu Anda butuh suara dekat ke rakyat, nanti saya bela. Begitu sudah selesai lupa sama rakyat. Tiap hari nyari obyekan, nyari duit, lupa sudah. Lah ini sekarang yang harusnya perampasan aset itu, ini harus pemerintah lakukan. Yang adil lah pemerintah. Lah di sini Pak Mahfud bilang apa? Hukum di Indonesia ini apa? Hanya untuk orang lemah. Buat orang atas aman-aman aja. Saya mengambil yang dikutip oleh Pak Mahfud. Pada saat Rasulullah, Nabi Muhammad menjadi awal kenabian, apa yang dipikirkan oleh Nabi? Dia pidato depan orang. Andaikan putriku mencuri, akan kupotong tangannya. Di sini Nabi apa? Saya ini hari mengawali kenabian, saya ingin menegakkan keadilan. Tidak ada agama yang lebih baik dari keadilan. Semua para rasul itu datang ke bumi untuk membawa keadilan. Di situ Nabi sudah declare, andaikan putriku Fatimah mencuri akan kupotong. Jadi Nabi apa? Enggak kompromi. Di mata Nabi itu semuanya sama. Mau pejabat, mau anak, kalau saya dihukum. Lah ini enggak DPR. Kalau untuk pejabat dipersulit.
Terus Pak Mahfud diserang sendirian. Ini kan kayak anak kecil dikerubutin kayak geng motor. Kayak Pak Mahfud ini maling, digugat Pak Mahfud kok kenapa memberitakan? Loh, kalau perlu diberitakan dong. Lah, yang saya takut ini orang yang korupsi sampai duitnya banyak. Itu Anda ngambil nyawanya banyak orang loh. Mungkin orang-orang tuh nggak tahu kalau hartanya diambil, tapi Allah tahu. Waspada loh. Bisa jadi rumah Anda istana, hidup Anda senang, tapi sudah kosong. Bisa jadi rumah istana itu apa? Itu kehancuran. Bisa-bisa sama anak. Ya contoh kemarin anak pajak, anaknya jadi setan. Akan diambil kenikmatan dari Tuhan. Anda nggak sadar situ. Ya, itulah hati-hati Anda berusaha dengan orang. Anda makan korupsi harta orang. Sulit tobatnya Anda. Anda harus keluarkan tuh duitnya semua. Kalau nggak ya monggo lah. Nanti Anda di alam kubur repot lah. Diuber-uber malaikat. Hidup ini kan paling lama kan 80 tahun. Sementara hidup setelah mati itu tidak ada ujungnya. Kalau kita mau bandingin tidak ujungnya 80 tahun ini cuma 1 menit. Jangan Anda main-main lah di dunia ini. Kematian itu pasti yo. Jangan Anda berasa Tuhan nggak melihat. Itu akan dilihat. Saya mau apresiasi nih Pak Mahfud MD ini. Coba kalau di negeri ini ada orang 10 kayak Pak Mahfud MD. Ini sudah selesai. Andai kan kalau semua anggota DPR ini kayak Mahfud MD, ini negeri ini kaya. Ada Pak Mahfud bilang dari tambang aja itu, kalau nggak dikorupsi, itu setiap rakyat bisa dapat 20 juta. Itu baru dari tambang. Ini negeri ini kaya. Cuma dirampok-rampok tadi itu. Yang buat undang-undang korupsi, tapi yang buat undang-undang juga korupsi. Nah ini kan repot. Saya ini kadang juga bingung. Kok nggak ada orang di situ, orang DPR itu yang kayak pendekar hebat tuh. Apa ini semua ini mungkin sudah terlibat makan korupsi? Karena kalau ada satu orang mungkin yang nggak pernah terlibat makan korupsi, itu hatinya bersih, jiwanya bersih, dia akan berontak sekalipun di hadapan orang banyak. Tapi saya lihat kemarin terhadap Mahfud MD, semuanya tuh seperti mau menyerang Mahfud MD. Gerombolan apa? Ya saya sudah, saya ini kadang bingung sama negeri. Saya ini kesian sama Pak Jokowi kadang-kadang. Ingin membawa negeri ini baik, tapi nggak diikutin oleh bawah-bawahannya. Ingin mengatakan mau mencita hasil dari korupsi, nggak dikeluarin undang-undangnya. Jadi undang-undang untuk orang miskin Anda cepat keluarin, tapi undang-undang untuk orang kaya dipersulit. Saya berdoa aja lah, Pak Mahfud ini bisa menjadi leader di negeri ini, bisa terus menduduki jabatan apapun yang bermanfaat bagi negeri ini. Karena keberadaan Anda itu cukup membuat gerah orang-orang yang mau berlaku semenang-menang korupsi dengan menonjolkan jabatan seperti kemarin Sambo. Coba sampai kemarin berani Sambo, cuma Mahfud aja. Itulah orang kalau bersih, jiwanya berani, nggak pernah takut dengan risiko. Dan kebanyakan orang-orang yang bermasalah pasti takut dengan keberadaan Mahfud MD. Lanjutkan Pak Mahfud. Dan saya mintalah anggota DPR, bagaimana sekarang Anda ini berbuat ke depan untuk Indonesia yang lebih baik. Anda tidak usah ambil ke belakang, udah kita maafkan aja. Tapi mau dicoba Anda berbuat untuk Indonesia yang lebih baik. Bantu Pak Mahfud ini demi bangsa, demi NKRI, demi kemajuan negeri ini. Kalau negeri ini nggak maju, kapan mau suksesnya? Cina itu bisa hebat karena keras terhadap koruptor. Yang tadi negara terbelakang menjadi negara terdepan. Sekarang negara tersedikit korupsinya. Indonesia ini kalau nggak dikorupsi, Eropa semua kalah. Itu aja. Saya bukan mau membuat permusuhan kepada anggota DPR. Marilah ke depan membuat yang baru supaya besok Anda punya nilai, punya jasa buat negeri ini. Generasi ke depan nanti bisa melihat DPR era ini, DPR yang hebat, yang ingin membawa negeri ini lebih bersih, maju semuanya. Tak lain cuma saya di sini hanya ingin mengapresiasi seorang Pak Mahfud MD. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya.